Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Simangunsong dari kelas Biologi 2. Sifat wajib bagi Allah. Pengertian sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang tidak bisa dipungkiri, sudah ada dan melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah yang pertama, wujud atau ada. Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, qidam, terdahulu atau awal. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakan. 3. Baqo atau kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. 4. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. 5. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak tergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. 6. Wahdaniyah, tunggal atau esa. Allah lah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. 7. Qudrat, berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Irodat, berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. 9. Ilmun, mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. 10. Hayat, hidup. Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia kekal selamanya. 11. Sama atau mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. 12. Basor, melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Kalam atau berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi. 14. Qadiron, berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. 15. Muridan, berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. 16. Aliman, mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. 17. Hayan, hidup. Allah maha hidup, dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. 18. Sami'an atau mendengar. Allah itu maha mendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. 19. Basiron, melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. 20. Mutakaliman, berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Sifat mustahil bagi Allah. Pengertian sifat mustahil bagi Allah yakni sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Sifat mustahil bagi Allah yang pertama, Adam. Adam berarti tidak ada. Segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, sehingga Allah mustahil bersifat Adam, karena Allah tidak mungkin tidak ada. 2. Hudus
artinya baru, awal, atau permulaan. Mustahil bagi Allah bersifat hudus, sebab Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. 3. Fana. Fana artinya tidak kekal. Maksudnya, fana juga dapat diartikan binasa atau rusak, dan merupakan sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil mempunyai sifat panah. Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. 4. Mumasalatu lil hawadisi. Allah mustahil serupa dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat, ataupun perbuatannya. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. 5. Muhtazun li ghairihi, yakni berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu, ataupun Allah berdiri sendiri, atau qiyamuhu binafsihi. Allah itu maha sempurna dan maha berdiri sendiri. 8. Karoha. Karoha artinya terpaksa. Allah itu bersifat berkehendak atau idorat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang Dia kehendaki. 9. Jahlun artinya bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun, sebab Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah. 10. Mautun artinya mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal. 11. Samamun adalah tuli. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar walau hanya sedikit pun. 12. Umyun berarti buta. Allah tidak buta. Allah maha melihat. Menjadi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain, Allah melihat segala yang nampak dan segala yang bersembunyi. Tidak ada sesuatu ataupun yang luput dari penglihatannya. 13. Mukamun berarti bisu. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam, artinya berfirman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. 14. Azan artinya lemah. Allah mustahil bersifat azan. Allah maha berkuasa. Tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. 15. Qorihan yang berarti maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan karena Allah maha berkehendak, atau muridon. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. 16. Jahilun berarti bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah maha mengetahui. Semua ilmu itu bersumber pada Allah Subhanahu wa ta'ala. 17. Mayyitun artinya mati. Hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah kekal, abadi, dan tidak ada awal maupun akhir. Allah tidak akan pernah mati. Bahkan Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah. Jadi mustahil Allah bersifat mayyitun. 18. As-Sama artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Allah mendengar apa yang tidak kita dengar. Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. 19. Amah atau maha buta.
Sebab Allah Maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. 20. Abkama, artinya maha bisu. Allah mustahil bersifat abkama. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Jika Allah bisu, takkan mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.